Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Sadia dengan NIM 24 30 10 30 14. Dan saya Aisyah Mawaddah dengan NIM 24 30 10 30 02. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang fungsi-fungsi perencanaan pendidikan. Silakan disimak video kami ya. Di sini saya akan membahas tentang merinci fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Fungsi perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan identifikasi kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi. Yang kedua, analisis situasi. Fungsi perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan analisis situasi pendidikan saat ini termasuk kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Yang ketiga yaitu pengembangan tujuan. Fungsi perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan pengembangan tujuan pendidikan yang jelas dan terukur. Yang keempat yaitu pengembangan strategi. Fungsi perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan perkembangan strategi pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan. Kelima yaitu pengalokasian sumber daya. Fungsi perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan pengalokasian sumber daya pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada ketepatan menunjukkan penerapan atau penggunaan fungsi perencanaan pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek penerapan fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama, penerapan fungsi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan fungsi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa tujuan pendidikan telah tercapai. Yang kedua, penerapan fungsi pendidikan. Penerapan fungsi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang efektif dan efisien. Yang ketiga, penerapan fungsi pendidikan dapat mengalokasikan sumber daya pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, indikator ketepatan penerapan dan penggunaan fungsi pendidikan. Yang pertama, ada kualitas pendidikan. Indikator kualitas pendidikan dapat digunakan untuk menilai ketepatan penerapan atau penggunaan fungsi perencanaan pendidikan. Yang kedua, ada kurikulum indikator. Kurikulum dapat digunakan untuk menilai ketepatan penerapan atau fungsi penerapan pendidikan. Yang ketiga, ada sumber daya. Indikator sumber daya dapat digunakan untuk menilai ketepatan penerapan atau penggunaan fungsi perencanaan pendidikan. Ketiga, model penyusunan fungsi perencanaan pendidikan. Ada beberapa model penyusunannya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi. Dua, analisis situasi. Analisis situasi pendidikan saat ini termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga, pengembangan tujuan. Pengembangan tujuan pendidikan harus jelas dan teratur. 4. Pengembangan strategi. Pengembangan strategi pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan. 5. Pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan. 6. Pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi proses pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Prinsip perencanaan pendidikan yang pertama, partisipasif. Perencanaan pendidikan harus melibatkan semua pihak yang terkait. 2. Berbasis data. Perencanaan pendidikan harus berbasis data yang akurat dan terkini. 3. Fleksibel. Perencanaan pendidikan harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. 4. Berorientasi pada tujuan. Ketepatan prosedur, proses dan tahapan fungsi perencanaan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pendidikan yang dilakukan efektif dan efisien. Ada beberapa ketepatan prosedur. Yang pertama, perencanaan pendidikan yang efektif. Perencanaan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan beberapa prosedur, seperti identifikasi kebutuhan, analisis situasi, pengembangan tujuan, pengembangan strategi, dan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, prosedur perencanaan pendidikan. Prosedur perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan beberapa tahapan, seperti identifikasi kebutuhan, analisis situasi, pengembangan tujuan, pengembangan strategi, dan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, ketepatan proses. Yang pertama, proses perencanaan pendidikan.
Proses perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan beberapa tahapan, seperti identifikasi kebutuhan, analisis situasi, pengembangan tujuan, pengembangan strategi, dan pengalokasian sumber daya. Kualitas proses perencanaan pendidikan. Kualitas proses perencanaan pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan perencana, ketersediaan sumber daya, dan kualitas data yang digunakan. Ketepatan tahapan. Pertama, tahapan perencanaan pendidikan. Tahapan perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan beberapa tahapan, seperti identifikasi kebutuhan, analisis situasi, pengembangan tujuan, pengembangan strategi, dan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, yaitu ketepatan tahapan perencanaan pendidikan. Ketepatan tahapan perencanaan pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan perencana, ketersediaan sumber daya, dan kualitas data yang digunakan. Nah, itulah hasil video kami. Jangan lupa Di like, subscribe, and comment. Dadah!